Baik, terima kasih buat teman-teman pemuda dan guru sekolah minggu yang boleh hadir dalam pembinaan saat ini. Saya ingin membawakan satu pembinaan, yaitu mengenal diri kita sendiri. Artinya bahwa perlu kita kenali diri kita selaku orang percaya. Siapa sebenarnya kita? Karena kebanyakan karena kita tidak mengenali identitas kita dan diri kita sendiri, ada banyak hal yang kemudian membuat kita terganggu dalam menjalani aktivitas kita, sehingga dalam kalangan pemuda juga dapat mengakibatkan terjadi pembunuhan diri atau bunuh diri karena tidak mengenali siapa sebenarnya dirinya ini. Jadi kita akan lebih jauh mengenal siapa kira-kira diri kita. Namun sebelum kita memulai pembinaan ini, baiknya kita minta pertolongan dulu kepada Tuhan. Melalui doa kita berdoa. Di siang hari ini ya Tuhan, dalam perjumpaan kami bersama dengan pemuda dan guru sekolah minggu pada saat ini, dalam pembinaan yang akan kami lakukan bersama, bagaimana kami akan dibina mengenal diri kami sendiri, siapakah kami ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, berkati kami semua, kiranya pembinaan ini dapat berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, itu yang tadi di awal sampaikan, bahwa pembinaan kali ini kita akan melihat siapa sebenarnya diri kita. Bukan hanya sebatas identitas saja seperti yang ada di KTP, bukan hanya sebatas begitu saja kita mengenal diri kita. Sebenarnya dalam diri kita ada satu potensi yang begitu Tuhan berikan kepada kita. Namun terkadang potensi itu tidak bisa keluar karena kita tidak mengenal siapa diri kita. Nah, itulah pentingnya kita harus mengenal diri kita, bukan hanya nama atau tempat tinggal, bukan hanya pasangan, bukan hanya tanggal lahir, namun ada dalam diri kita yang sebenarnya tersembunyi dan tidak bisa bangkit karena kita tidak mengenali siapa diri kita. Itulah yang akan kita lihat bersama dalam saat ini. Nah, dalam pembinaan kali ini kita juga akan melihat bagaimana itu yang dimaksud dengan konsep diri. Konsep diri ini merupakan gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri. Kita sudah melihat gambaran diri kita. Apakah diri kita ini memiliki gambaran dalam diri kita? Tentu ada. Itulah yang kemudian kerap kali hilang dalam diri kita. Kita tidak bisa membangkitkan gambaran diri kita, potensi konsep diri kita yang kita miliki. Dengan hal ini, konsep diri juga adalah gabungan dari keyakinan yang dimiliki individu tentang mereka sendiri, meliputi karakteristik fisik, dari sosial, ekonomi, dan prestasi kita sendiri. Nah, dengan memiliki konsep diri, maka orang dapat mengenali dirinya sendiri sebagai manusia yang berada, positif dan negatif. Ada sisi positif dan negatif dalam diri kita yang kemudian kerap kali saling bertengkar, mana yang lebih lucu, positif atau negatif. Itulah yang perlu kita kenali. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, komponen dalam konsep diri itu ada beberapa item. Item yang pertama, kita harus mengenali siapa diri kita, pandangan diri kita sendiri. Apakah kita, siapa diri kita? Apakah kita sudah mengenal diri kita? Nah, yang kedua, tentang harga diri. Bagaimana penilaian kita tentang individu dan bagaimana kita menganalisis tentang kesesuaian perilaku dengan identitas diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, bagian yang ketiga adalah ideal dari diri kita sendiri. Ini merupakan perspektif individu tentang perilaku yang harus dilakukan sesuai dengan standar dan kemampuan dari diri kita. Jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Kita dapat mengenali diri kita bukan hanya ketika kita melihat cermin saja, karena ada kandungan diri kita di dalam cermin. Kita hanya sebatas melihat bagaimana diri kita yang sesungguhnya. Nah, dalam kehidupan kita ada beberapa komponen diri kita yang harus kita tahu. Apakah kita orang yang penuh dengan rasa antusias, penuh dengan ramah, pandai berbicara, punya bakat, atau berkemampuan yang keras? Kita harus melihat ada 4 komponen. Yang pertama adalah sanguin.
Sanguin ini adalah orang-orang yang memiliki kepribadian yang sangat unik. Ada positif negatifnya. Ini yang akan kita lihat apakah dalam diri kita memiliki pribadi sanguin, koleris atau melankolis atau pragmatis. Nah ini kita akan lihat apakah kita ada di positif atau di negatif. Kita akan melihat yang pertama yaitu sanguin. Yang pertama kita akan melihat sisi positifnya. Kita bisa hayati apakah kita ada di posisi positif atau negatif. Yang pertama itu sanguin memiliki karakter yang amat bersahabat dengan orang, memiliki belas kasihan, cepat memberi respon, orangnya ramah dan orangnya juga banyak berbicara. Itu dari sisi positif. Sedangkan dari sisi negatifnya ada juga. Sisi negatif dari sanguinnya itu yang pertama, dia orangnya tidak disiplin, dia orangnya emosi, dia orangnya tidak produktif, dia orangnya selalu membesar-besarkan masalah. Mungkin ada kita di posisi negatif atau positif dari perspektif sanguin. Dan perspektif yang kedua yaitu koleris. Koleris juga memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya sendiri itu orangnya memiliki dalam dirinya dia mampu bekerja keras, dia independen, dia memiliki visi yang praktis. Jadi dalam menjalani kehidupan dia memiliki tujuan untuk dia capai. Dia memiliki tujuan untuk dia capai. Dia juga orang yang tegas dan dia memiliki kepribadian kepemimpinan. Itu dari sisi positif dari koleris. Dan sisi negatifnya itu sendiri ada, yaitu dia orangnya cepat puas diri, dia orangnya ceroboh, dia orangnya pemarah dan dia juga orangnya sangat kejam. Jadi dalam dirinya dia memiliki pribadi yang sangat keras. Dan pribadi yang berikutnya yaitu melankolis. Melankolis ini ada positif dan negatifnya juga. Dan dari positifnya dia ini memiliki dia pandai dalam menganalisis masalah, dia pandai disiplin dalam waktu, dia rela berkorban atas sesuatu. Itu dari sisi positif. Sedangkan dari negatifnya dia ini orangnya suka bermasyarakat. Mungkin ada yang tidak suka dengan bermasyarakat dalam masyarakat. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu flegmatis. Flegmatis ini orang yang kalem, orang yang tenang, dia orangnya cuek, dia juga tidak peduli dan dia dapat diteladani. Karena dia memiliki pribadi yang dapat diteladani, dia ada di posisi flegmatis. Dan posisi yang negatifnya, dia itu orangnya cepat khawatir. Jadi apa-apa sedikit langsung khawatir. Kita kerap kali ada mungkin di antara kita yang memiliki konsep diri dari tempat bahan ini. Dan kita harus mengenali diri kita. Sebenarnya saya ini di mana? Supaya ketika kita mengajar, ketika kita dalam bermasyarakat, kita tahu posisi kita. Bahwa saya orangnya seperti ini, saya orangnya penuh dengan hati. Maka keteratiban kita itu kita harus keluarkan dalam mengajar sekolah minggu, dalam pekerjaan kita. Nah, Bapak Ibu, ada satu konsep diri yang perlu kita tahu dan ini sangat berhasil untuk mengenal siapa diri kita. Dari salah satu tokoh psikologi yaitu dari konsep yang ditawarkan yaitu tentang jendela Johari. Jendela Johari ini memiliki fungsi yang sangat efektif dalam mengenal diri kita. Mungkin kita akan mengenal siapa sebenarnya kita dalam masyarakat, siapa kita, dan dalam kehidupan kita tahu bahwa saya ada di posisi ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membagikan kertas kepada kita. Kita akan membuat simulasi untuk mengenal siapa sebenarnya diri kita. Jadi saya akan bagikan satu orang kertas, nanti kita akan lihat. Kita akan tahu siapa sebenarnya diri kita. Dan orang lain juga akan mengenali siapa sebenarnya diri kita ini.
Ya, kita akan simulasi dari perspektif yang diberikan oleh Yohanes. Jadi kita akan melihat tentang jendela Yohanes. Jendela Yohanes ini dapat mengenali diri kita. Dan pada saat ini mungkin ada pulpen di yang kita punya, ada simulasi sebentar sebelum mengakhiri materi kita, dan kita akan tahu apa sebenarnya yang orang kenal tentang diri. Ya, kita akan mulai simulasi yang pertama yang ditawarkan oleh jendela Yohanes ini. Kita mula-mula membuat 4 kotak dalam kertas ini. Kita gambar 4 kotak saja. Kita tidak usah memperhatikan dulu atau tidaknya, kita gambar seperti ini. Hanya kotak simpel saja kita akan gambar. Ya, ketika kita sudah membuat 4 kotak, dari 4 kotak ini yang ditawarkan oleh jendela Yohanes ada area yang terbuka. Dari area yang terbuka ini, inilah yang kemudian kita kenal sebagai identitas kita. Kita boleh menuliskan nama kita, pasti orang akan tahu nama kita siapa, tempat tinggal kita di mana, dan pasangan kita kalau yang sudah berpasangan, dan yang belum pekerjaannya apa. Jadi kotak yang pertama bisa menulis nama, umur, atau tempat tinggal. Jadi kita akan tahu bahwa orang dalam posisi terbuka, kita sudah tahu diri kita. Jadi ini adalah awal umum saja yang kita punya dalam diri kita. Ya, punya seperti yang saya punya, saya tahu orang tahu nama saya, umur saya bisa tahu, dia juga tahu saya sekolah di mana. Itu umumnya. Itu poin yang pertama, ada yang terbuka. Jadi ada terbuka ini semua orang kenal kita. Jadi orang mengenal siapa kita. Ya, ketika kita sudah buka, kita sudah menulis kotak yang pertama, kita akan masuk ke kotak yang kedua yang di sebelah bawah. Di kotak yang kedua ini hanya kita yang tahu. Hanya kita yang tahu tentang diri kita. Jadi orang lain tidak tahu. Jadi hanya kita yang tahu. Contohnya, saya orang lain yang tidak tahu dari saya orang yang begini. Saya orang yang ceria atau bagaimana, kan itu orang tidak tahu. Jadi jangan sampai ada orang yang tahu. Ya, kita juga tidak boleh tahu dulu apa sebenarnya agar tertutup kita. Seperti yang kita atau yang presiden ada, seperti
ya, kejadian-kejadian di luar sana mungkin karena memiliki utang orang lain tidak tahu. Dia itu ada tertutup, hanya dia yang tahu tentang dirinya. Makanya itu yang seringkali membuat banyak orang depresi akan area tertutup ini. Jadi kita harus tahu siapa sebenarnya kita di area tertutup. Contohnya area tertutup, mungkin orang lain tidak tahu ketika seseorang memiliki kepribadian dia orangnya suka selingkuh atau bagaimana, maka akan itu orang tidak tahu, hanya dia yang tahu dengan selingkuhannya. Nanti lama-lama kelamaan dalam ketahuan ketika area tertutup ini mulai terbuka di masyarakat. Jadi area tertutup ini hanya kita yang tahu, pribadi kita, hanya kita yang tahu. Dari yang telah digambarkan tadi, ada karismatis, ada koleris, ada sanguin, ada melankolis. Jadi ada dalam diri kita yang memiliki seperti itu di area tertutup. Kita bisa tuliskan 2 atau 1 saja yang ada tertutup ini. Ya, kalau sudah jadi area yang tertutup kita sudah tulis, kita akan melangkah ke area yang berikutnya. Area yang berikut ini adalah saya tidak tahu. Artinya kita tidak tahu siapa sebenarnya kita. Jadi, disinilah area tertutup kita akan terbuka supaya kita bisa mencari jalan keluar yang sesungguhnya, keluar dari permasalahan yang kita sedang alami. Jadi kertas yang kita punya, kita bisa tukarkan dengan yang di samping kita. Area tertutup kita juga akan dilihat oleh orang dalam ruangan ini, mungkin dalam ruangan ini saja yang tahu. Area yang kota yang ketiga ini kita akan tukarkan kertas ke teman sampingnya. Jadi teman yang sampingnya akan bertugas mengisi komponen 3 nanti. Jadi kalau ketiga ini temannya di samping kita yang akan kita temani baru tukar dengan kertas kita. Silakan ditukar kertasnya dengan orang di samping atau di belakang misalnya. Ya nanti yang di sini nanti akan diisi oleh orang-orang yang mengenalimu. Misalnya kamu ini saya tukaran dengan ibu di sini. Saya tukaran, maka saya akan tulis di sini bahwa kepribadian orang ibu ini dia orangnya rajin, dia orangnya tepat waktu, contohnya seperti itu. Jadi dia yang akan isi. Jadi dia yang akan isi kotak ketiga ini. Ya, silakan ditukar. Tukar dengan kertas kita. Jadi kolom ketiga kita bisa melihat kepribadian orang itu. Jadi hanya kita yang tahu, dia tidak tahu sebenarnya dia ini orangnya sombong, tapi dia
kita anak kita yang tahu, kita yang melihatnya. Jadi sisi kita yang melihat, sisinya kita, sisi lain kita yang melihat. Tapi kita tidak tahu bahwa kita sebenarnya orangnya sombong. Tapi kita merasa bahwa kita tidak sombong. Tapi bagi orang ini mengatakan kita sombong, dia orang yang tidak ramah. Padahal kita ramah dalam perspektif diri kita ini orang yang ramah. Tapi kalau orang lain ya sebenarnya kita tidak ramah. Jadi kita hanya mengenal diri kita bahwa kita ini ramah. Sedangkan orang lain melihat bahwa kita tidak ramah. Inilah yang harus kita ubah dalam perspektif kehidupan kita, sehingga dalam menjalani kehidupan ini dengan adanya jendela ini kita bisa tahu bahwa sebenarnya yang terjadi di kekurangan diri saya yang harus saya lakukan ini yang ditulis oleh orang di teman-teman kita. Ini yang kemudian kita akan buka dalam diri kita. Silakan misalnya saya di rumah misalnya ada di dalam misalnya seperti itu. Jadi kita lihat ada orangnya ini merah kecewa atau tidak bagaimana ya kita tulis bahwa dia ternyata orangnya suka kecewa dalam menjalani. Itu yang kita tulis di sini. Karena kita yang menilai, Contohnya saya menilai si A yang seperti yang contoh yang diberikan tadi, dia orang yang kecewa dan sering kecewa tau. Jadi hanya kita yang tahu bahwa dia ini suka kecewa, sedangkan si B ini tidak tahu bahwa ini orangnya suka kecewaan. Kecewaan ini aku jadi tahu dia yang akan menulis nanti, dia akan tahu bahwa sebenarnya kita ini memiliki pribadi yang begini. Jadi dia yang akan menilai diri kita. Jadi kita tidak akan menilai diri kita sendiri. Inilah yang buat tadi itu adalah penilaian diri kita sendiri. Jadi sekarang penilaiannya orang lain. Orang lain yang harus menilai kita. Kita orang ini bagaimana? Misalnya jangan lihat tadi kolom ini. Kita yang menilai. Jadi ini bukan soalnya kita tidak tahu apa yang ditulis tentang kita. Kita tidak tahu. Jadi dia ini yang menilai. Jangan begini dari sini. Jadi dia yang menilai kita di kolom ini.
Kan kita ketemu dalam jemaat, jadi kita bisa menilai karakter orang itu. Kita bisa menilai karakternya orang itu seperti ini. Kita bisa lihat dalam pertemuan kita dalam jemaat, dalam mengajar, kita bisa nilai diri seseorang. Namun dia juga bisa menilai diri kita dengan perspektifnya sendiri. Inilah ya, kalau sudah kota yang keempat ini tidak ada yang tahu. Jadi ini akan kosong karena hanya Tuhan yang tahu karakter kita juga. Tuhan juga dapat menilai karakter kita. Jadi ada 3 kota yang kalau sudah silakan dikembalikan ke teman yang sudah berbeda. Jadi yang kita punya tadi dia sudah kembalikan ke masnya, dia akan kembalikan ke masnya. Jadi kita bisa lihat diri kita sebenarnya orang lain tahu. Yang saya sudah begini. Ya silakan kembalikan kalau sudah isi tolong dia. Silakan dikembalikan. Ya, jadi kita bisa lihat sudah ternyata saya ini orang seperti ini. Saya orang ya, kalau sudah bertukar, sudah punyanya kembali kita dipegang. Saya minta 2 orang atau 3 orang untuk membacakan hasil dari jendela rumah ini. Kalau 2 orang, 1 atau 2 orang saja untuk membacakan hasilnya. Ya, cuma baca dari awal sampai akhir. Ya, kita bisa dengar hasil simulasi yang kita lakukan di sampel yang kita ambil di ruang dokter kita. Silakan dibaca. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk diberikan kepada saya untuk membacakan hasil. Saya Nah, itu pandangan yang pertama yang umum. Jadi kita sudah tahu sebenarnya, kita sudah tahu. Sekarang kita akan lihat area tertentunya. Sebenarnya dia ini lebih karakternya bagaimana area tertentu. Akan dibaca Anda. ada tertentu saya orang ini. Kedua, bulan kedua. Jadi itu adalah area tertentu yang kemudian bisa membuat kita barangkali kehilangan kesadaran diri kita. Karena kita selalu orangnya
bukan kecewa, bukan apa-apa kita akan kecewa. Itu yang membuat kita kadang-kadang frustasi akan diri kita sendiri. Kita tidak tahu jalan keluar dari setiap rasa kekecewaan kita. Inilah yang akan perlu kita tahu bahwa setelah mengetahui area tertutup orang, maka kita harus saling menutupi setiap apa yang dia butuhkan dengan kekurangan yang dia miliki tadi. Jadi kita akan membantunya untuk menutup supaya dia bisa melepaskan rasa kekecewaan itu sehingga dia dalam menjalani hidup ini tidak akan merasa kecewa lagi. Nah, itu. Sekarang kita akan lihat bagaimana orang lain menilai dirinya pada kolom ketiga. Ya, terima kasih untuk kita yang saudara Kalina, serta orangnya ramah dan berhati. Kita perasaan yang sudah kecewa, jadi kita mendapat dari teman-teman kekurangan perasaan kecewa. Terima kasih. Itu yang kita dapat lihat. Jadi orang lain bisa menilai diri kita dari pengenalan diri kita bahwa dia orangnya tadi dia sebenarnya lama, tapi dalam menjalani hidup ini dia selalu kecewa. Padahal dia namanya sebenarnya lama, jadi dalam menjalani hidup ini pasti akan merasakan kebebasannya. Nah, kita butuh contoh yang satu lagi untuk sebelum kita mengakhiri pembinaan ini. Ada yang mau? Ada. Ya, silakan berdiri. Kita akan mendengar juga. Ya. Menurut saya dari dasar kemungkinan kita tahu langsung. Sebab tinggal drama dan pasangan sekarang sampai ya kan. Ia selalu cepat menanggapi dan selalu spontan dalam masalah, tapi tidak berlarut karena orangnya kemudian. Terima kasih. Ya, benar. Jadi sebenarnya dia orang ini humanis, tapi kadang-kadang dalam area tertutup dia menghilangkan rasa humanisnya itu. Jadi itulah yang kemudian dengan adanya simulasi ini kita bisa bangkitkan diri kita bahwa ternyata ini orang humanis. Jadi kita akan keluarkan rasa humanis kita. Nah, pada area yang keempat tadi kita akan buka kitab kita bahwa area yang keempat ini ada Tuhan yang tahu dan kita tidak tahu karena hanya Tuhan yang tahu. Kita buka Mazmur 139 Mazmur 139 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Ini akan sebagai ayat penutup kita dalam mengenali tentang pribadi konsep diri kita. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Kita mulai. Sebab ya, jadi Tuhan juga sudah tahu siapa sebenarnya kita dari dalam kandungan ibu kita. Jadi Tuhan juga tahu
Maka dengan adanya simulasi tadi, kita juga mengetahui apa sebenarnya yang ada dalam diri saya yang menjadi orang lain melihat tentang pribadi saya yang harus saya ubah. Orang yang suka emosi, maka dia akan berubah menjadi orang ini yang ramah, suka berbagi. Itu yang harus kita ubah dengan perspektif orang yang telah menilai kita. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya berikan mengenal tentang diri kita. Terima kasih sudah berbagi, terima kasih sudah menemani dalam menyelesaikan tugas dari kampus tentang bawakan pembinaan dalam jemaat ini. Terima kasih. Ya, kita akan menutupnya. Kita tadi awali dengan doa, maka kita akan juga dalam doa agar bisa disimpan masing-masing jadi pembelajaran di rumah untuk mengubah pribadi kita supaya kita makin di dalam masyarakat kita dikenal bahwa kita adalah anak Tuhan. Ya, mari kita tutup pertemuan kita saat ini dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat berbagi materi tentang konsep diri kami. Kami dapat mengenali siapa sebenarnya kami ya Tuhan melalui perspektif jendela dua hari ini. Kami tahu bahwa dalam diri kami ada sebuah talenta yang kemudian terpendam karena kami tidak mengetahui untuk mengeluarkannya. Namun dengan pembelajaran saat ini kami akan mencoba mengeluarkan talenta kami dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak sekolah minggu, kepada dalam menjalani kehidupan kami, sehingga kami dalam menjalani hidup ini kami tak pernah tersesat karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Bapa, sekarang kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan yang akan beserta dengan kami, menjaga kami, kiranya kami semua dapat tiba di tempat kami masing-masing dan di sana juga dengan Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.